Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Telkom Kendal, jurusan Komputerisasi Akuntansi, angkatan 2018. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi akuntansi koperasi dan juga akuntansi perbankan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya Rizky Hairunisa. Saya Raspati Novi Aryani. Saya Rima Sri Rezeki. Saya Melinda Nur Aulia Rahma. Baiklah, pada video ini saya dan juga Raspati Novi akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan. Dan saya Rima Sri Rezeki dan Melina akan menjelaskan tentang akuntansi koperasi. Berikut videonya. Check it out. Yang pertama adalah akuntansi koperasi. Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Biasanya, periode pelaporan di koperasi adalah 1 tahun. Tujuan dan kegunaan akuntansi koperasi. Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan, sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya. Sedangkan kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah yang pertama, mengetahui prestasi keuangan koperasi dalam periode tertentu. Yang kedua, mengetahui jumlah SHU atau sisa hasil usaha yang diperoleh selama periode tertentu. Yang ketiga, mengetahui jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu. Yang keempat, mengantisipasi kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi. Yang kelima, mendidik agar tertib administrasi. Yang keenam, memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Perbedaan akuntansi koperasi dengan akuntansi bukan koperasi. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi koperasi dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Namun, karena ada perbedaan tujuan antara koperasi dengan badan usaha lain, maka perbedaannya hanya pada pemakaian istilah saja. Misalnya, istilah laporan laba rugi dipakai di perusahaan bukan koperasi, sedangkan di koperasi sering disebut laporan perhitungan hasil usaha atau PHU. Istilah laporan perubahan modal yang dipakai di bukan koperasi, di koperasi biasanya disebut laporan perubahan kekayaan bersih dan sebagainya. Next. Penerapan akuntansi pada laporan keuangan koperasi. Yang pertama ada laporan perhitungan hasil usaha. Yang kedua, neraca. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, laporan promosi ekonomi anggota. Yang kelima, jenis-jenis akuntansi koperasi. Jenis-jenis akuntansi koperasi. Yang pertama ada akuntansi koperasi konsumen. Pedoman proses akuntansi koperasi konsumen disusun secara normatif berlandaskan pada yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian atau IAI. Yang ketiga, Pedoman Umum Implementasi atau Implementasi PSAK Nomor 27. Yang kedua, ada akuntansi unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam. Akuntansi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam secara normatif berlandaskan pada yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian atau IAI. Yang ketiga, Pedoman Umum Implementasi PSAK
Contoh pembukuan akuntansi koperasi. Pada tanggal 24 Juli 2007, para karyawan di instansi pendidikan X di Grobogan, Jawa Tengah berinisiatif mendirikan koperasi serba usaha dan diberi nama Koperasi Emak Bapak yang beralamat di Jalan Purwodadi, Semarang. Koperasi ini beranggotakan 2007 orang dan bergerak di bidang penyediaan kebutuhan sehari-hari dan segala jenis perabot rumah tangga. Transaksi di bulan Agustus 2007 adalah sebagai berikut. Pada bulan Agustus tanggal 1 didirikan koperasi dengan simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajib 50.000. Pada tanggal 2 dikeluarkan biaya-biaya rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 112 anggota sebesar 500.000. Pada tanggal 4 dibayar biaya notaris untuk mengurus akte pendirian, surat izin usaha, dan NPWP sebesar 2.500.000. Pada tanggal 6 diterima pinjaman lunak dari Bank Syariah Mandiri dengan bunga menurun sebesar 17,5%, sebesar 300.000 dipotong biaya administrasi 1% dan biaya provisi 1,25% dalam jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 7 diterima hibah dari Bapak Muhammad berupa 1 unit komputer lengkap dengan printernya senilai 7 juta dan almari kaca untuk display barang seharga 2 juta. Pada tanggal 8, perlengkapan toko dan ATK yang diberi pada bulan ini 500.000. Pada tanggal 9, petugas toko membeli barang untuk mengisi persediaan berupa 2 ton beras mentari 5.000 kg, 1 ton gula pasir di pabrik gula Kebon Agung per 6.200 kg. 50% dibayar tunai, sisanya dibayar bulan depan. Pada tanggal 11 dibeli secara tunai 2 buah tape combo 2 juta per 2 buah kipas angin dan 700.000 dan 5 buah magic jar seharga 500.000 sebagai persediaan. Pada tanggal 13, penjualan secara kredit barang pada hari ini terdiri dari 5 kuintal beras sebesar 5.500 kg dan 50 kg gula pasir seharga 7.500. Pada tanggal 13 dibeli secara kredit kepada pedagang pasar besar makanan dan minuman ringan untuk dijual kembali senilai 3 juta. Pada tanggal 14 dicatat simpanan pokok dan wajib anggota baru sebanyak 5 orang. Pada tanggal 14 koperasi membeli mie instan sebanyak 20 dus seharga 37.500 per dus. Tanggal 15 seorang pedagang eceran membeli 1 kuintal beras mentari 5.500. Pada tanggal 15 anggota dengan nomor keanggotaan 007 membeli tape kumpo seharga 2.500.000 dicicil 5 kali dan dikenakan biaya administrasi 1,5% per bulan. Pada tanggal 19 koperasi membeli sebuah motor bekas secara tunai senilai 7.800.000 untuk diinventaris. Pada tanggal 20 dicatat penjualan tunai pada tanggal 20 yang terdiri dari 1 ton beras mentari seharga 5.300 per kilo, 1 kuintal gula pasir seharga 7.400 per kilo, dan 1 dus mie instan seharga 40.000. Pada tanggal 25 dicatat penjualan yang terjadi antara 20 sampai 25 yang terdiri dari 2 kuintal beras mentari seharga 5.300 per kilo, 1 kuintal gula pasir seharga 7.400 per kilo, 2 dos mie instan dengan harga 40.000, makanan dan minuman ringan dengan harga total sebesar 2 juta. Pada tanggal 29 untuk mengisi stok barang pegawai toko membeli secara kredit 1 ton beras mentari seharga 5.500 per kilo, 1 kuintal gula pasir seharga 7.500 per kilo, makanan dan minuman ringan seharga 2.500.000. Dan pada tanggal 30 dibayar gaji 2 orang pegawai masing-masing 750.000. Diminta jurnal transaksi, posting buku besar, dan laporan keuangan koperasi. Kemudian ada buku besar. Pada buku besar, kita akan mencatat kembali dari hasil jurnal umum yang telah kita lakukan.
Namun pada buku besar kita akan melompokkan berdasarkan akun-akun yang telah ada di jurnal umum, yaitu ada kas, kemudian ada kas Bank Syariah Mandiri, simpanan pokok, simpanan wajib, biaya rapat, aktiva lain-lain, biaya administrasi bank, biaya provisi, biaya gaji, hutang bank, peralatan kantor, modal sumbangan, perlengkapan toko dan ATK, persediaan barang dagangan yaitu beras mentari, persediaan barang dagangan gula pasir, hutang usaha, persediaan barang dagangan tape combo, persediaan barang dagangan kipas angin, persediaan barang dagangan magic jar, dan piutang usaha. Kemudian ada inventaris sepeda motor bekas, persediaan barang dagang makanan dan minuman, persediaan barang dagang mie instan, kemudian serta ada laba usaha. Kemudian untuk laporan keuangan koperasi, yaitu koperasi emak bapak, laporan hasil usaha per Agustus 2007. Berikut adalah laporannya. Neraca saldo per Agustus 2007 koperasi emak bapak. Laporan arus kas periode Agustus 2007 koperasi emak bapak. Materi pembahasan yang kedua yaitu akuntansi perbankan. 1. Pengertian akuntansi bank atau akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan juga disebut sebagai akuntansi bank, ialah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern maupun ekstern. Bank sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta pihak yang memperlancar lalu lintas pembayaran. Laporan keuangan bank dalam akuntansi perbankan pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima secara luas atau teknik pembukuan, posting, dan pencatatan semua transaksi yang dilakukan dalam kegiatan operasional suatu bank. Selanjutnya, dasar-dasar akuntansi perbankan. Terdapat dasar-dasar akuntansi perbankan yaitu accrual basis di dalam pencatatan biaya, cash basis di dalam pencatatan pendapatan, dan dasar rancang bangun akuntansi perbankan. Dan dasar-dasar akuntansi perbankan yang lainnya diantaranya yaitu 1. Harus adanya perincian dari asetnya sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut. 2. Harus adanya perincian dari hutang-hutangnya yang disusun menurut jauh waktunya dan tingkat kekekalannya. 3. Dapat menggambarkan laba atau rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas. 4. Harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya. 5. Harus adanya sistem internal kontrol yang ketat. 6. Harus dapat menyediakan data untuk penguasa moneter. Selanjutnya, sistem akuntansi pada perbankan. Sasaran sistem akuntansi pada perbankan yang diantaranya yaitu 1. Sebagai sistem akuntansi manajemen, 2. Sebagai sistem costing, 3. Sebagai sistem pengawasan, 4. Sebagai sistem laporan pada penguasa moneter. Penerapan teknologi informasi pada sistem perbankan.
Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank, yang digunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti 1. Adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller, adanya ATM auto teller mesin. Pengambilan uang secara cash dapat dilakukan secara 24 jam. 2. Penggunaan database di bank-bank. 3. Sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Ikhtisar kebijakan akuntansi pokok. Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, bank menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Pendapatan dan beban bunga. Pendapatan dan beban bunga diakui atas dasar aktual, diskonto dan premi diamortisasi dengan metode garis lurus dan dicatat sebagai penyesuaian atas bunga. Pengakuan pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya dihentikan pada saat kredit dan aktiva produktif lainnya tersebut diklasifikasikan sebagai non-performing atau kurang lancar, diragukan dan macet. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai non-performing dilaporkan sebagai tagihan kontingensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau disebut dengan cash basis. Selanjutnya, pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan provisi dan komisi bank yang nilainya lebih besar dari 50 juta rupiah dan berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan atau mempunyai jangka waktu tertentu diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kredit. Saldo pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dari kredit yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian kredit. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan atau mempunyai jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi dilakukan. Selanjutnya, surat-surat berharga dan obligasi pemerintah. Surat-surat berharga terdiri dari sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, unit penyertaan di reksadana, dan surat-surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya. Investasi dalam surat-surat berharga dan obligasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kelompok berikut ini. Dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, diperdagangkan atau trading, dan tersedia untuk dijual atau available for sale. Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali. Maksudnya, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo merupakan jaminan kredit yang diberikan dan diakui sebagai tagihan sebesar harga jual kembali surat-surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum dihasilkan. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum dihasilkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali. Kredit yang diberikan.
Kredit yang diberikan disajikan sebesar jumlah pokok kredit dikurangi penyisihan kerugian. Jumlah bruto kredit yang direstrukturisasi mencakup pokok kredit, bunga, dan beban lainnya yang dikapitalisasi ke pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama atau kredit sindikasi diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank. Selanjutnya, restrukturisasi kredit bermasalah. Restrukturisasi kredit bermasalah dicatat berdasarkan jenis restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam hal restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aktiva, bank mencatat aktiva tersebut sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat kredit yang diberikan dengan nilai wajar aktiva tersebut diakui sebagai kerugian tahun berjalan. Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan modifikasi persyaratan kredit, bank mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlahnya melebihi nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru. Kemudian penyisihan penghapusan aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Penyisihan penghapusan aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi dibentuk berdasarkan hasil penelahan dan evaluasi terhadap kolektibilitas dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aktiva pada akhir tahun. Dalam penentukan jumlah keseluruhan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, Bank menggunakan Peraturan Bank Indonesia tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagai acuan terutama mengenai peraturan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagai berikut. 1. Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif atau giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan, dan transaksi komitmen dan kontingensi yang digolongkan lancar. Yang kedua, cadangan khusus untuk aktiva produktif dan transaksi komitmen dan kontingensi. Contohnya seperti berikut. Penggolongan dalam perhatian khusus presentasenya 5%, kurang lancar 15%, diragukan 50%, macet 100%. Aktiva tetap. 1. Pemilik langsung adalah aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan atau kecuali aktiva tetap tertentu yang dinilai kembali pada tahun 1999 dan tahun 2004 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilaian independen sesuai dengan peraturan pemerintah. Dikurangi akumulasi penyusutan. Kedua, aktiva dalam penyelesaian adalah aktiva dalam penyelesaian meliputi bangunan dan prasarana lainnya yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan. Ketiga, tanah yang tidak digunakan dalam usaha adalah tanah yang tidak digunakan dalam usaha atau disajikan dalam akun aktiva lain-lain, dinyatakan sebesar harga perolehan. Yang keempat, agunan yang diambil alih adalah agunan kredit yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan disajikan sebagai aktiva lain-lain dan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Yang kelima, penurunan nilai aktiva adalah bank menerapkan PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aktiva, di mana kerugian penurunan nilai aktiva diakui apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount dari suatu aktiva lebih rendah dari nilai tercatatnya.
Yang keenam, simpanan adalah giro merupakan dana giran yang digunakan sebagai alat pembayaran dan bisa ditarik setiap saat melalui biliet, giro, dan cek. Yang ketujuh, manfaat atau beban pajak penghasilan adalah bank menerapkan metode aktiva dan kewajiban dalam hitung beban pajaknya, atau PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Dengan metode ini, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aktiva dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Yang kedelapan, biaya penawaran efek adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum kepada masyarakat, terdiri dari biaya notaris atau hukum, biaya audit, biaya penjaminan emisi saham, biaya pendaftaran, biaya percetakan saham prospektus, dan lain-lain. Yang kesembilan, informasi segmen adalah pada tahun 2000, Ikatan Akuntansi Indonesia merevisi PSAK nomor 5 tentang pelaporan segmen yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyajikan informasi segmen dalam laporan keuangannya. Sesuai dengan PSAK, revisi tersebut sejak tanggal 1 Januari 2003. Yang ke-10, laba atau rugi bersih per saham adalah laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih yang tersedia untuk saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tahun yang bersangkutan. Yang ke-11, penggunaan taksiran manajemen adalah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum menyebabkan manajemen perlu membuat taksiran dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan. Yang ke-12 adalah cadangan pesangon adalah cadangan pesangon kepada karyawan yang dihitung berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Cap 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 diakui atas dasar akrual. Kemudian pembagian dividen tunai berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 9 Mei 2008 sesuai dengan Akta Notaris Fatihah Helmi SH nomor 16, para pemegang saham memutuskan tidak ada dividen. Kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dan tidak ada kejadian yang signifikan yang terjadi setelah tanggal neraca. Contoh soal, Bank Arta Makmur ini merupakan bank non-devisa sehingga transaksinya menggunakan valuta rupiah dalam pembukuan kantor cabang. Saldo-saldo yang disajikan tidak terdapat modal karena kantor cabang tidak mempunyai rekening modal bank. Hanya saja rekening RAK, Pasifa atau kantor pusat dapat mempresentasikan sebagai dana yang diinvestasikan oleh kantor pusat untuk menjalankan aktivitas bisnis kantor cabang. Saldo-saldo pada buku besar per 30 November 2008 Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Berikut catatan saldo-saldo pada Bank Arta Makmur Cabang Semarang per 30 November 2008 seperti di samping kanan. Contoh soal yang pertama, diterima aplikasi transfer dari teller sebesar 1 juta untuk Bank Mandiri Surabaya dari nasabah rekening koran nomor 3010019 atas nama Dinda untuk relasinya yang mempunyai rekening di Bank Mandiri Surabaya nomor 01080129 berita untuk pembayaran transaksi tanggal 19 Maret 2017, ongkos transfer 10.000 dan dana yang ditransfer debit rekening giro. Berikut contoh jurnalnya. Yang kedua, diterima aplikasi transfer dari teller sebesar 1 juta
untuk Bank Mandiri Surabaya dari nasabah rekening koran nomor 301001919 atas nama Dinda untuk relasinya yang mempunyai rekening di Bank Mandiri Surabaya nomor 0100801298. Berita, untuk pembayaran transaksi tanggal 19 Maret 2017, ongkos transfer Rp10.000 dan dana yang ditransfer tunai. Berikut jurnal transaksi tersebut. Kemudian kesimpulan yang kita dapat adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, penafsiran laporan keuangan koperasi dalam suatu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulan, 6 bulanan, atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah 1 tahun. Salah satu upaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan usaha koperasi adalah melalui penerapan sistem pencatatan akuntansi, khususnya dalam merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Untuk bank adalah suatu badan, tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Pada dasarnya, kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana atau deposan. Sedangkan kewajiban kepada pihak internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Dengan demikian maka persamaan yang dapat dikemukakan adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa Like, Komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi